Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Kenapa Lo Keng Hong mulai beli saham BRI dan Mandiri? Apakah sudah tidak lagi cari saham PBV di bawah satu kali? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, sebagian besar dari kamu tentu sudah mengetahui berita yang paling hangat ini, di mana Lo Keng Hong ternyata memiliki kepemilikan saham di BRI dan juga Bank Mandiri. Artikel ini saya kutip dari idxchannel.com. Saya pribadi juga cukup terkejut dengan pemberitaan ini, di mana LKH ternyata memiliki dua saham big banks yang terbesar, yaitu BRI dan Mandiri. Pertanyaannya, kenapa beliau tertarik membeli saham ini? Seperti yang kamu tahu, dulunya Pak LKH ini kita kenal dengan bapak yang cenderung senang dengan saham-saham di bawah PBV satu kali. Sebut saja seperti beberapa saham yang dia miliki, yaitu ABMM atau ABM Investama, BDMN atau Bank Danamon, BMTR atau Global Mediacom, BNGA atau Bank CIMB Niaga, DILD atau Intiland Development, GJTL atau Gajah Tunggal, dan NISP atau Bank OCBC NISP. Pertanyaannya, kenapa beliau tertarik membeli BRI dan Mandiri padahal PBV-nya di atas satu kali? Apakah cara analisa LKH ini sudah mulai berbeda dari sebelumnya? Mengingat memang dia pernah mengatakan bahwa dia tertarik kepada dua sektor utama, yaitu yang pertama sektor finance dan yang kedua adalah sektor batubara. Memang jika kita melihat untuk data saham yang dia miliki, mayoritas berasal dari dua sektor tersebut. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa harus BRI dan Bank Mandiri? Karena kita lihat dari acuan PBV-nya sudah di atas satu kali. Apakah LKH ini mulai mengadaptasi dari statement yang pernah dikeluarkan oleh Warren Buffett ini dengan kata-kata sebagai berikut. It's better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Artinya di sini, apakah saham-saham wonderful company pada harga yang wajar ini jauh lebih menarik dibandingkan perusahaan wajar yang memiliki harga sangat menarik? Nah, kita lihat saja ke depannya seperti apa. Apakah LKH akan terus melakukan penambahan kepemilikan atas dua saham besar tersebut? Kita lihat sekilas terkait saham-saham yang dia miliki. Yang pertama saham ABMM, harganya masih turun 20% dalam satu tahun terakhir. PBV-nya adalah 0,62 kali, masih di bawah satu kali dengan rata-rata PBV 1,6 kali. Berikutnya ada saham BDMN yang masih turun 18% selama satu tahun terakhir dengan PBV 0,47 kali. Rata-rata PBV-nya adalah 0,92 kali. Ada juga saham BMTR yang dalam satu tahun turun 45%. PBV-nya 0,14 kali dengan rata-rata PBV 0,61 kali. Ada juga saham BNGA yang masih turun 22% dalam satu tahun terakhir dengan PBV 0,80 kali. Rata-rata PBV 10 tahun adalah 0,68 kali. Ada juga saham DILD dengan penurunan harga 35% dalam satu tahun terakhir dengan PBV 0,23 kali dan rata-ratanya 0,61 kali. Ada juga saham GJTL yang mana masih turun 14% selama satu tahun dengan PBV 0,39 kali. Rata-rata PBV-nya adalah 0,43 kali. Dan saham NISP yang turun 3,93% dalam satu tahun dengan PBV 0,76 kali. Rata-rata PBV-nya adalah 0,80 kali. Nah, dari beberapa saham yang tadi kita bahas, kamu bisa lihat bahwa PBV-nya semuanya di bawah satu kali. ABMM 0,62 kali, BDMN 0,47 kali, BMTR 0,14 kali, BNGA 0,80 kali, DILD 0,23 kali, GJTL 0,9 kali, dan NISP 0,76 kali. Nah, pertanyaannya, kenapa gaya analisa LKH mulai berubah dengan membeli BRI yang memiliki PBV sekitaran 1,94 kali? Memang kita tidak tahu LKH membeli saham ini pada PBV di angka berapa. Tapi berdasarkan data histori yang ada ini, kamu bisa lihat dalam 10 tahun terakhir, PBV Bank BRI ini tidak pernah di bawah satu kali. Meskipun pada saat kondisi di tahun 2020 saat terjadi krisis. Bagaimana dengan saham Bank Mandiri? Untuk Bank Mandiri ini, PBV di tahun 2025 ini dan tahun 2024 tidak pernah turun di bawah satu kali. Memang di tahun 2020 sempat turun di bawah satu kali, tapi saya merasa bahwa LKH mungkin tidak membeli pada saat tersebut. Dan beliau mungkin membeli pada waktu terjadi koreksi dalam beberapa waktu yang dekat ini. Tapi kembali lagi, kita hanya menduga-duga. Kita tidak tahu pastinya seperti apa. Sejak kapan beliau membeli saham ini, baik itu BRI dan Mandiri. Bisa saja jauh sebelum kita membahas video ini,
dan jauh sebelum adanya pemberitaan di media massa. Mungkin saja pada tahun 2020 saat terjadi krisis, bisa saja di tahun 2024, bisa saja di tahun 2025, dan lain sebagainya. Tidak ada yang tahu secara pasti. Yang jelas berdasarkan informasi yang tadi kita baca di artikel, LKH memiliki saham BRI dan Bank Mandiri. Nah, apakah hal itu disebabkan karena dua saham ini memiliki laba yang sangat besar dan PBV-nya sudah mengalami koreksi yang cukup dalam? Tapi meskipun di situ kamu bisa lihat juga bahwa harga sahamnya memang turun cukup signifikan. Bank Mandiri turun 27% dan BRI turun 35,2%. Tapi pertanyaannya, jika hanya mengacu pada penurunan harga saham, maka saham-saham lain yang beliau miliki sebenarnya harganya juga sudah turun cukup signifikan. Apabila dipikir secara logika, untuk saham-saham yang sebelumnya dia miliki, apabila harganya mengalami penurunan yang signifikan, kenapa dia tidak melakukan pembelian lebih banyak di saham-saham tersebut saja, melainkan melakukan diversifikasi dengan membeli saham BRI maupun saham Bank Mandiri. Kembali lagi, tidak ada yang tahu pasti ceritanya secara persis seperti apa. Yang jelas, berdasarkan informasi yang tadi kita baca, LKH memiliki saham BRI dan Mandiri. Dan pertanyaan yang lebih penting, bagaimana prospek ke depannya untuk dua saham bank besar ini? Apakah harganya bisa kembali lagi ke angka all-time high-nya sehingga membuat pemegang sahamnya mengalami keuntungan yang sangat signifikan karena memperoleh dari sisi capital gain dan dividen? Tidak ada yang tahu secara pasti. Yang jelas, sebagai investor, kita harus melakukan mitigasi risiko yang bisa kita kendalikan dengan melihat money management yang kita miliki, membeli secara bertahap, dan memiliki skenario apabila kemungkinan terburuk yang terjadi. Kembali lagi, semua saham yang disebutkan pada video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, saat ini saya mau menampilkan sedikit cuplikan dari pembahasan di ebook Stock for Living. Jadi, mari kita lihat saja seperti apa terkait pembahasan hidup dari saham, terlebih untuk contoh nyatanya. Pembahasan di ebook dituliskan sebagai berikut. Beberapa tahun yang lalu, penulis sempat bercerita dengan salah satu investor senior. Beliau mulai membeli saham pada awal tahun 2000-an dan masih aktif di pasar modal. Saat pertama kali bercerita mengenai saham, penulis sangat antusias menanyakan metode apa yang dia gunakan hingga bisa profit konsisten. Dengan percaya diri, penulis menyebutkan berbagai metode analisa yang penulis ketahui, mulai dari teknikal hingga fundamental. Lucunya, investor senior ini hanya bengong saat mendengar penulis sok jago menyebutkan nama-nama metode. Beberapa saat kemudian, dia mulai bercerita dengan santai dan menjelaskan bagaimana caranya berinvestasi di pasar modal. Metode yang dia gunakan sangat sederhana dan tidak terlihat keren, layaknya seorang ahli saham yang jago menganalisa. Sejak awal tahun 2000-an, investor senior ini hanya fokus dengan saham BBCA dan berpatokan pada aspek PBV. Dia terus mengikuti laporan keuangan BBCA, melihat pertumbuhan aset bersih atau ekuitas perusahaan, dan kemudian dibandingkan dengan pergerakan sahamnya. Saat harga naik melebihi pertumbuhan nilai buku, dia jual. Saat harga turun melebihi penurunan nilai buku, dia beli. Bagaimana hasilnya? Anda bisa lihat sendiri kinerja saham BCA dalam 20 tahun terakhir. Harga sahamnya sudah naik berkali lipat dan tentunya berdampak pada peningkatan kekayaan pemegang sahamnya, termasuk investor senior yang penulis kenal ini. Di umur yang tidak lagi muda, dia bisa menjadi full-time investor dan memenuhi kebutuhan hidup hanya dengan dividen yang diterima setiap tahun dari saham BBCA. Dia menjelaskan bahwa jika misalnya nanti dividen yang diterimanya kurang, dia hanya perlu menjual sedikit saja sahamnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setahu penulis, investor senior ini sudah tidak lagi memiliki penghasilan lain di luar saham. Dulu dia memang memiliki beberapa properti seperti apartemen dan rumah untuk disewakan, tapi kini sudah dijual untuk dibelikan saham. Menurutnya, keuntungan dari pasar modal jauh lebih besar dibanding keuntungan dari menyewakan properti. Selain itu, dia tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan apabila membeli saham layaknya biaya perawatan saat membeli properti. Hal ini yang membuat saham itu menarik adalah transaksi jual beli dengan nominal yang fleksibel. Jika Anda memiliki saham senilai 1 miliar dan sewaktu-waktu membutuhkan uang 100 juta, Anda hanya perlu menjual saham senilai 100 juta tanpa harus menjual seluruh kepemilikan. Sebaliknya, meski hanya memiliki uang 10 juta,
Anda sudah bisa membeli berbagai macam saham dan menjadi investor atau trader di pasar modal. Hal tersebut tentu berbeda jika diimplementasikan pada investasi properti. Jika Anda memiliki properti senilai 1 miliar dan sewaktu-waktu membutuhkan uang 100 juta, Anda tentu tidak bisa hanya menjual properti itu sebagian, misalnya hanya jual pintunya, garasi mobil, atau pagarnya saja. Selain itu, Anda belum bisa membeli properti apabila hanya memiliki uang 10 juta. Terlepas dari kelemahan properti dari aspek likuidasi, investasi ini juga sebenarnya memiliki kelebihan. Apabila membeli properti, aset tersebut bisa dijadikan tempat tinggal atau disewakan. Apakah saham bisa dijadikan sebagai tempat tinggal atau disewakan? Tentu tidak kan? Terlepas dari berbagai perdebatan tentang dua instrumen ini, saham dan properti memiliki poin plus minusnya masing-masing. Semua kembali lagi kepada karakter Anda, apakah lebih cocok membeli saham atau properti. Kita kembali kepada pembahasan tentang investor senior yang penulis temui beberapa tahun lalu. Investor ini merupakan bukti nyata bahwa profesi full-time investor sangat mungkin untuk dicapai. Anda tidak perlu menjadi profesor saham yang mengerti semua aspek dari A sampai Z untuk bisa sukses di pasar modal. Cukup fokus kepada metode sederhana, pelajari seluk-beluknya, dan dilatih dengan konsisten dari waktu ke waktu. Kebanyakan investor atau trader pemula hanya fokus mencari metode tersakti dan pada akhirnya membuang banyak waktu karena terus mengganti-ganti metode tanpa ada tujuan yang jelas. Semakin rumit metode tidak menjamin profit akan semakin besar. Jadi jika boleh menggunakan metode yang simpel, kenapa harus dipersulit? Ingat, tujuan Anda masuk ke pasar modal untuk mencari profit dan bukan untuk menjadi orang terpintar. Nah, dari pembahasan singkat tadi tentu kamu akan memiliki pro kontra. Dengan detail sebagai berikut. Kebetulan saja saham yang dibeli oleh investor senior itu adalah BBCA dan harganya terus naik dalam beberapa tahun ke depan. Bagaimana kalau saham yang dibeli misalnya UNVR, di mana dalam beberapa tahun terakhir harganya turun terus? Nah, untuk itulah bagi kita sebagai seorang investor, kita harus memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang pertama adalah kita memiliki ekspektasi terkait profit yang bisa didapatkan, dan sudut pandang kedua adalah memiliki mitigasi risiko yang bisa kita lakukan apabila kemungkinan terburuk itu terjadi. Mari kita bahas secara sekilas agar supaya kamu memiliki gambaran yang lebih luas. Poin pertama untuk ekspektasi profit. Apakah dengan kondisi saat ini sudah cukup? Apakah dengan modal yang kamu miliki saat ini sudah cukup untuk membiayai kehidupanmu hanya dari saham? Tentu sebagian orang merasa belum cukup. Untuk itulah mereka masih terus berada di pasar modal untuk terus menggulung modalnya agar semakin besar, dan saat bola salju itu semakin besar, nantinya akan ada suatu titik di mana mereka bisa hidup dari saham saja. Poin kedua, butuh berapa banyak modalnya? Ini merupakan salah satu kunci penting apabila kamu ingin bercita-cita hidup dari saham saja, entah itu dari dividen atau dari capital gain. Kamu harus menghitung berapa banyak modal yang kamu butuhkan agar supaya bisa memenuhi kehidupan kamu, tentunya dengan ekspektasi return atau persentase profit yang masih masuk akal. Poin ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Selain modal, kamu juga harus menghitung berapa lama waktu yang kamu harus habiskan atau korbankan untuk bisa mengumpulkan modal yang ideal. Tentu saja setiap orang punya waktunya berbeda-beda. Ada mungkin yang hanya butuh waktu 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan lebih. Tapi yang jelas, kamu bisa memiliki kira-kira time frame kamu untuk melakukan hal yang kamu impikan itu berapa lama dari sekarang. Keempat, bagaimana cara mengumpulkan modalnya? Ini juga penting, karena saat kita mengetahui jumlah modal yang kita butuhkan, hal berikut yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara kita mengumpulkannya. Apakah itu melalui dari pendapatan aktif kita, dari gaji atau dari usaha, ataukah kita melakukan reinvestasi dari capital gain yang kita peroleh, ataukah kita melakukan reinvestasi dividen seperti yang sudah pernah saya buat pada video-video sebelumnya, dan lain sebagainya. Intinya setiap orang punya caranya masing-masing. Silahkan kamu temukan cara yang menurutmu paling ideal dan paling nyaman kamu gunakan, agar supaya modal kamu bisa semakin lama semakin besar dan bukan malah sebaliknya. Ingat, compounding itu berada pada dua sisi yang berbeda. Jika sisinya benar, maka modal kamu bisa semakin besar. Tapi jika sisinya salah, modal kamu bukan besar, tapi malah semakin kecil. Sekarang kita bahas dari aspek mitigasi risikonya. Poin pertama, jika saham yang selama ini ditabung turun, nanti bagaimana? Ini merupakan pertanyaan wajib yang harus kamu temukan jawabannya sebelum akan melakukan pemilihan saham. Katakanlah misalnya, pada beberapa tahun yang lalu kamu membeli saham UNVR dan bukan saham BCA. Nah, saat kamu melakukan pembelian, kamu harus memiliki mitigasi risiko. Apabila kedepannya saham ini ternyata turun bukan naik, apa yang harus kita lakukan?
Apakah harus melakukan average down untuk menurunkan harga rata-rata dan memperbesar dividen yield? Ataukah kamu hanya fokus kepada dividen yang direinvestasikan dan digulung dari waktu ke waktu? Atau apa yang akan kamu lakukan untuk mitigasi resikonya? Hal itu sangat penting untuk ditemukan jawabannya. Poin kedua, apakah dividen rutin yang dibagikan bisa terus konsisten? Nah, kamu tentu tahu bahwa saya merupakan salah satu investor yang sangat tertarik terhadap dividen. Dan dividen rutin itu merupakan hal yang penting saat melakukan analisa saham. Jika kamu memiliki pandangan yang sama atau kamu juga sangat tertarik dengan dividen, ini merupakan hal wajib yang harus kamu pertimbangkan. Apakah dividen rutin yang dibagikan oleh perusahaan ini bisa konsisten dalam jangka panjang? Cara mengetahuinya sederhana, yaitu lihat ke belakang. Dalam waktu 10-20 tahun ke belakang, apakah mereka terus konsisten bagi dividen setiap tahun? Jika iya, bagaimana dengan porsi dividen payout rasionya dan dividen yieldnya terhadap harga sahamnya? Poin ketiga, bagaimana prospek perusahaan ke depan? Apakah masih dibutuhkan? Ini juga merupakan hal yang penting. Tentu saja kamu akan menilai bagus tidaknya perusahaan, salah satunya adalah berdasarkan laba yang berhasil mereka capai. Apakah laba perusahaan masih bisa terus besar di kemudian hari, ataukah malah terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu? Setidaknya dengan melakukan mitigasi risiko seperti ini, kamu jadi tahu bagaimana jika ternyata saham yang kamu beli itu salah, apa yang akan kamu lakukan ke depannya, dan apakah hal itu masih bisa memberikan keuntungan kepada kamu, ataukah malah membuat kamu semakin rugi. Hal itu sangat penting untuk kamu pikirkan sebelum kamu memiliki ekspektasi terhadap profit yang mungkin bisa kamu peroleh. Nah, dan sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari berbagai topik yang berkaitan dengan hidup dari saham, mungkin ebook Stock for Living ini bisa membantu. Untuk detail pembelian, silakan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.